Assalamualaikum, halo Pioners, kembali lagi di channel saya, channel memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network ya. Oke, di sini bisa kalian lihat ada sebuah informasi dari 314.159 US dollar ya, kita bisa sebutkan seperti itu karena mal ini mendukung nilai GCP yaitu 314.159 US dollar ya. Oke. Jadi terkait mal ini apa saja update-update terbarunya, mari kita ulas sama-sama di video kali ini ya. Dan sebelum lanjut jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Oke. Kita akan langsung saja di sini menerjemahkan ke bahasa Indonesia, yang mana keterangannya berkat perbaikan cepat resmi, versi resmi sudah mulai di The Books. Kabar baik akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan Anda sepanjang waktu gitu ya. Jadi ini akan dibuka dalam beberapa hari ke depan gitu ya. Apakah nanti bisa barter antar negara, Bang? Ya kita kurang tahu ya, kita lihat aja nanti hasilnya ke depan. Pada intinya ini seharusnya menjadi motivasi ya untuk pembuatan atau penciptaan mal-mal yang dari Indonesia yang seharusnya juga termotivasi untuk membuat hal seperti ini ya, yang mengikuti nilai konsensus global gitu ya. Saya sangat apresiasi sekali ya kepada mal ini. Tentunya ini mal yang sangat luar biasa sekali, bisa menghargai nilai koin Pi milik para Pioners ya. Dan mereka tentu tujuannya untuk kebaikan bersama-sama, bukan untuk perut sendiri gitu ya. Saya sangat senang sekali ya kalau misalnya ada mal yang resmikan dan mal tersebut buatan dari Indonesia yang didaftarkan di Pi Network atau di Pi Browser gitu ya, yang di situ kita bisa menggunakan koin Pi kita melakukan pembelian dengan nilai yang sesuai dengan harga konsensus. Wow ya, tentu akan sangat banyak sekali para Pioners yang bangga ataupun senang tentunya ya terkait adanya orang Indonesia yang bisa menghargai nilai konsensus melalui pembuatan mal yang resmi dari Indonesia juga gitu ya, bukan seperti P-Market Indonesia gitu ya kan, ataupun seperti Pichen Mal ya. Pichen Mal Indonesia sendiri kalian tahu bahwa di situ masih banyak sekali barang-barang yang keterlaluan lah harganya ya. Kalau untuk di mal ini sendiri seperti yang kalian lihat ya, di bagian ini ada mobil emas dan juga permata atau cincin, juga jam tangan, tas dan handphone ya, maupun TV lengkap lah di sini ya. Jadi ini ada beberapa video ya. Nih ya. Untuk barang-barang di mal ini tentu mengikuti nilai konsensus global gitu ya. Ya kita doakan saja semoga kedepannya di mal ini bisa barter antar negara gitu. Nah ya. Ya tentu orang China dengan Indonesia sangatlah berbeda jauh ya. Ya kita bisa lihatlah dari keadaan yang nyatanya saat ini bahwa di Indonesia sendiri masih banyak yang tukang serok gitu ya. Masih banyak yang ingin kenyangin perut sendiri gitu. Ya biasalah, namanya negara 62 kan, kebanyakan semacam itu. Bukan maksud menjelek-jelekan ya, namun kita sesuaikan fakta dan realnya aja gitu. Tujuannya untuk apa? Ya untuk kesadaran ya. Untuk kesadaran sih. Agar kaum-kaum tukang serok itu bisa mikirkan kebaikan yang seharusnya ya.
Yang saya maksudkan yaitu kebaikan untuk dia maupun juga kebaikan untuk masyarakat ataupun pionas di seluruh Indonesia. Tentu kalau misal dia menjual barang sesuai dengan konsensus global dan seperti pernyataan Dr. Nicholas Kokalis ya, bahwa hak dalam pembentukan nilai CoinPi ini adalah haknya para pionas gitu ya. Kalau misalnya kita bersatu, tentunya tidak menutup kemungkinan besar nilai konsensus ini memang akan diterapkan di open mainnet ke depan ya. Siapa yang mau bayar bang dengan harga 4, sekian miliar itu? Sering saya ingatkan Anda, kalau Anda ingin belajar banyak terkait proyek ini, silahkan cek di kolom deskripsi ya, agar Anda bertambah wawasannya dan tidak salah dalam mengartikan maksud saya ini, oke? Dan semangat ya untuk para pionas. Saya yakin bukan hanya mal ini aja yang tentu mengikuti nilai konsensus global, tentu akan semakin banyak lagi ke depannya mal-mal yang akan mendaftarkan diri, akan mendaftarkan platformnya gitu ya, maksud saya di Pi Browser, yang tentu di situ bisa kita akses dan kedepannya kita bisa sepuasnya memesan barang-barang yang tersedia di mal-mal tersebut gitu ya. Dan dimulai dari 314.159 U ini, saya sangat yakin tentu bukan hanya ini mal yang mengikuti nilai konsensus global dan akan terus bertambah. Intinya kita berpikir positif aja dan doakan yang terbaik ke depannya. Itu akan lebih baik daripada kita banyak protes kan dan banyak mengeluh, karena ini kita mining gratis, kita nggak nggak keluar biaya sedikit pun gitu ya. Kita hanya aktifkan data ya, klik mining sekali, udah keluar dari aplikasi tetap jalan miningnya. Nggak kita tiap hari nonstop tuh pantengin nih aplikasi Pi Network, nggak ada. Kita hanya klik sekali, aktifkan mining, terus kita tunggu lagi 24 jam ke depan, baru kita klik mining lagi, dan seterusnya seperti itu. Apa yang rugi sebenarnya ya? Jadi kalau orang terlalu gimana lah, susah saya nyebutnya ya, pasti dia akan sedikit pun merasa dirugikan gitu ya. Ya memang pikirannya mungkin udah kebanyakan negatifnya gitu ya, sampai-sampai orang yang mau membantu dia pun dia menganggap itu adalah sebuah sebuah kelicikan dari orang tersebut yang ingin membodohi dia. Padahal seperti Pak Dr. Nicholas Kokalis dan Bu Dr. Cheng Diovan udah tulus loh, udah banyak bukti. Kalau beliau nggak tulus, beliau udah sembunyi-sembunyi tuh, kayak Satoshi Nakamoto tuh, nggak jelas tuh Bitcoin dibuat oleh siapa orangnya nggak jelas itu ya. Kalau Pak Dr. Nicholas Kokalis dan Bu Dr. Cheng Diovan jelas ya, di layar kelihatan siapa pembuat Picoin atau Pi Network ini. Jadi dari situ pun sangat nggak masuk akal ya kalau proyek ini sampai scam. Tentu kalau saya pembuat proyek Pi Network ya, saya akan sangat malu kalau sampai proyek ini scam. Apalagi saya udah dikenal banyak orang gitu ya, seluruh dunia malah. Jadi pikiran Anda itu gimana gitu ya dalam menilai Pi Network ini? Apakah Anda lebih pintar dari Pak Dr. Nicholas Kokalis atau Bu Dr. Cheng Diovan? Udah sering saya katakan juga, buatlah proyek sendiri kalau nggak sabaran. Kalau masih banyak protes dan banyak mengeluh juga, udah install aplikasi Pi Network, beres. Nggak ada lagi yang namanya penyakit hati yang menimpa Anda, ya kan? Proyek ini kan hanya untuk orang-orang yang sabar dan mengerti akan sebuah proyek itu nggak akan selesai dengan hanya satu malam ya. Nggak ada proyek itu yang tanpa proses, apalagi proyek besar tentu prosesnya sangatlah panjang demi kematangan suatu sistem dan demi kebaikan sang penggunanya. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Saya yakin Anda paham lah. Dan oke,
terkait informasinya dari mal ini sampai merambat ke hal-hal yang barusan saya bahas ya. Saya cukupkan sampai di sini dulu, dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan belum subscribe ya, silahkan diklik ya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Dan oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.